wa Aba Salamah Suwaibatun. Maka telah menyusui kami Suwaibah, aku dan Abu Salamah. Maka Abu Salamah saudara sesusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka anaknya dari Abi Salamah tidak boleh, karena saudara sesusuan Abu Salamah dengan Nabi. Maka anaknya Abu Salamah seperti keponakan untuk Nabi, tidak boleh untuk dinikahi. Maka syahidnya di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Suwaibah, maka dia maula dari Abu Lahab, dia dari yang menyusui Nabi. Maka yang pertama menyusui Nabi siapa? Suwaibah, yang merupakan maula dari Abu Lahab, dan disebutkan oleh Imam Az-Zuhri dari Urwah, Suwaibatu a'taqaha Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab membebaskan Suwaibah karena dia telah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dibebaskan. Maka ini khabar yang pertama, siapa yang menyusui Nabi? Suwaibah, maula dari Abu Lahab. Dan yang kedua, Halimah bintu Sa'diyah, dan ini khabarnya ma'ruf. Khabar ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibnu Ishaq an Jaham ibni Abi Jaham an Abdillah ibni Ja'far dari Halimah bintal Harith dari kelompok Bani Sa'ad. Maka masyhur yang kita dengar Halimah As-Sa'diyah, maka dia adalah Halimah bintul Harith dari kabilah Bani Sa'ad, berarti As-Sa'diyah. Halimah bintul Harith As-Sa'diyah yang masyhur kita dengar semenjak kecil di pelajaran SD kita, Halimah As-Sa'diyah. Maka yang kedua, Halimah bintul Harith As-Sa'diyah yang menyusui Nabi. Maka khabar ini dikeluarkan tadi oleh Abu Ya'la, disebutkan dari Ibnu Ishaq an Jaham ibni Abi Jaham. Maka Muhammad ibnu Ishaq mudallis, namun di sini sebutan an-anahnya di riwayat Abu Ya'la tidak berpengaruh, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Dalailun Nubuwah, haddatsani Jaham ibnu Abi Jaham, dengan lafaz tasrih. Maka hadis ini bisa menjadi syawahid dengan lafaz-lafaz yang banyak kepada Hasan li ghairih, dan telah dihasankan khabar ini pun oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, bahwa permasalahan Halimah bintu Sa'diyah atau Halimah bintul Harith As-Sa'diyah yang menyusui Nabi, khabarnya sahih. Maka siapa kalau begitu yang menyusui Nabi? Dua perempuan. Pertama, Suwaibah, yang merupakan budak dari Abu Lahab, kemudian dibebaskan setelah menyusui Nabi. Dan Halimah ibnil Harith bintul Harith, yang merupakan As-Sa'diyah dari desa di sekitar Makkah, maka dia yang menyusui kedua dari Nabi Muhammad. Maka inilah dari ibu susuan Nabi Muhammad. Masih ada waktu, sudah adzan. Kita tutup bab yang berikutnya, bab akhbaru syakki sadrihi, bab tentang bagaimana Nabi sewaktu kecil setelah disusui dan dia menjadi anak-anak, maka khabar yang sahih tentang pembedahan dada Nabi. Maka pembedahan dada Nabi perkara yang hakikoh. Siapa yang membedah? Apakah dokter bedah di rumah sakit? Tidak, yang membedah malaikat. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik, yang mana hadis ini adalah di sahihnya dari Imam Muslim, an Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al gulman fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqatan faqala hadha haddus syaitan minka thumma ghasalahu fi tastin min dahabin bima'in zamzam thumma la'ammahu thumma a'adahu fi makanihi wa ja'al gulman yas'auna ila ummihi faqalu inna Muhammadan qad kutila fastaqbaluhu
wa huwa muntaqiul launi. Qala Anas wa qad kuntu ar'i athar dalika al-mihyati fi sadrihi. Maka Anas Ibnu Malik meriwayatkan, dulu Jibril datang kepada Nabi dan Nabi Muhammad waktu kecil sedang bermain-main dengan anak-anak di Makkah. Fa'akhadahu, maka Jibril mengambilnya. Maka yang menjadi dokter bedah siapa? Jibril alaihi salam. Fa'akhadahu fasara'ahu, maka Jibril membawa Nabi dan memegangnya, dan Nabi merintih-rintih dan juga berteriak-teriak. Fasaqqa an qalbihi, maka dibelah dada Nabi, kemudian dikeluarkan hati Nabi, dan dikeluarkan daging, yang kemudian daging itu dikatakan oleh Jibril, hada hadu syaiton minka, ini adalah bagian syaiton dari dalam tubuhmu. Sehingga di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikatakan oleh Nabi, likulli minkum maulud, dari semua yang lahir, laqad ba'atsa fihim qarinuhu, bahwa Allah pasti akan mengirim qarin dari jin. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wa anta ya Rasulullah, na'am, dan kamu juga ya Rasulullah, tentu. Walakin qad a'anani Allahu biqarini ilal khair, namun Allah menundukkan qarinku kepada kebajikan. Ini isyarah kepada hadis ini juga, bahwa Jibril mencuci hati Nabi, yang mana di dalam hadis Ibnu Mas'ud, setiap Bani Adam dan Nabi Muhammad dari Bani Adam, setiap lahir dijadikan qarin, syaitan, bareng yang selalu membisikkan kepada keburukan. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kamu juga ya Rasulullah mempunyai qarin yang buruk dari syaitan. Naam, namun syaitan qarinku telah ditundukkan oleh Allah, maka tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka menyambung dengan hadis ini, maka Nabi dibelah dadanya waktu kecil, dan dohirnya kasusnya menceritakan seperti ini, bagian dari qarin syaitonnya, dari hati yang membisikkan syaitan, al-waswas al-khannas. Maka dibedah oleh Nabi, oleh Jibril, dan dikeluarkan darinya alaqah, daging hitam. Di beberapa riwayat ataupun kita katakan daging saja di sini, fastahraja minhu alaqah, daging yang menggumpal. Faqala hada hadzus syaiton, ini bagian dari syaitan, bagian dari qarin yang memberikan waswas al-khannas, yang mengajak kepada keburukan. Maka Bani Adam selalu kita berjuang di saat kita lagi males, adzan tuh, alah capek badan, padahal tidak ada udzur bagi dia tidak ke masjid, misalnya seperti itu. Maka syaitan mengajak kepada keburukan. Maka Ibnu Mas'ud di saat menanyakan kepada Nabi, dan kamu, wa anta ya Rasulullah, na'am, aku juga ada, namun Allah telah menolongku, di mana dia tidak mengajak kecuali kepada kebaikan, dohirnya di sini. Maka Jibril mengeluarkan bagian dari syaitan, dikatakan hada hadus syaitan minka, ini adalah bagian syaitan di hatimu wahai Rasulullah, dari bagianmu. Maka apa yang dilakukan? Summa ghasalahu fit tosti min dahabin bima'in zamzam, maka kemudian dicuci oleh Jibril alaqah tadi di dalam cawan emas dari air suci Zamzam. Maka air Zamzam, air yang suci barokah. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada tempatnya, ke hati Nabi. Wajah gulman yas'auna ila ummihi, maka anak yang tadi bermain dengan Nabi lari kepada ibu-ibu mereka, melihat Jibril menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, belum jadi nabi. Faqalu inna Muhammadan qad qutila fastaqbaluhu, Muhammad telah diculik, Muhammad telah dibunuh, dibedah dadanya oleh seseorang, maka ambillah dia. Maka tidaklah didapati kecuali Nabi Muhammad datang kepada anak ini. Dan Anas Ibnu Malik, yang mana dia adalah pembantu Nabi, namanya pembantu Nabi, sering duduk dengan Nabi dalam keadaan Nabi mungkin telanjang dada, Nabi dalam keadaan terlihat dadanya. Apa kata Anas? Waqad kuntu ar'i atharadalika
al-mahyati fi sadrihi, maka aku melihat bekas jahitan dari dada yang terbelah di dadanya waktu dia kecil. Maka di sini Jibril benar-benar membedah dan dilihat oleh Anas ada bekas jahitan. Alhasil ini adalah perkara yang gaib, dan yang menjadi poin bahwa Anas melihat benar ada asar bedah, dan Anas yang meriwayatkan hadis ini bahwa dia dibedah oleh Jibril. Maka ini dari khobar-khobar yang sahih tentang permasalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari khobar yang sahih yang bisa kita ambil di malam ini, kumpulan khobar yang sahih, siapa yang menyusui Nabi ada dua, Suwaibah, dan yang kedua Halimah bintil Harith As-Sa'diyah. Adapun Suwaibah maka khobarnya muttafaqun alaih, dan adapun Halimah bintu Sa'diyah khobarnya ma'ruf, dari berbagai jalan bisa naik kepada Hasan li Ghairi. Dan yang kedua akhbar tentang Nabi waktu semenjak kecil, maka dia telah dibedah dan dikeluarkan dari hatinya bagian korinnya yang buruk. Maka Nabi dicuci bagian hatinya yang buruk yang membisikkan kepada syaitan, seperti di hadis Ibnu Mas'ud. Maka bagaimana kamu ya Rasulullah, kamu juga mempunyai korin? Iya, namun Allah telah membantuku, maka dia tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran sirah an-nabawiyah yang sahih. Maka kita cukupkan pelajaran di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wal muadzin